Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas materi mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bank atau bisa dikenal dengan APU PPT. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil Universitas Tikubang, Unisbank Semarang, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang. Universitas Tikubang atau yang lebih dikenal dengan singkatan Unisbank adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas ini berdiri sejak tahun 1968. Hingga saat ini, lokasi gedung utama kampus Unisbank tersebut terletak di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang. Lokasi kedua kampus tersebut berada di Jalan Kendengvi, Bendan Ngisor, Semarang. Untuk program studinya sendiri, Universitas Tikubang Semarang tercatat telah memiliki 6 fakultas dan 13 program studi yang terdiri dari berbagai jenjang, mulai dari diploma hingga strata 2. 6 fakultas tersebut terdiri dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi dan Informasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan ditambah dengan program Pasca Sarjana. Untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis sendiri, terdiri dari 3 program studi. Yang pertama ada program studi S1 Akuntansi, yang kedua program studi S1 Manajemen, dan program studi D3 Keuangan Perbankan. Untuk akreditasinya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis telah terakreditasi A. Salah satu tujuan Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas, dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan. Berikut adalah sekilas cuplikan mengenai profil Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, itu tadi sedikit mengenai profil Universitas Tikubang Semarang. Setelah itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali melihat video saya dan belum tahu siapa saya. Baik, perkenalkan, nama saya Puji Lestari, nomor induk mahasiswa 1805520153 dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Lalu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester audit bank dari kelompok D1 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Baik, langsung saja saya jelaskan mengenai materi yang akan saya
bahas pada video ini. Cakupan materi yang akan saya bahas pada video ini meliputi 1. Ketentuan hukum APU PPT. Yang kedua, pengertian atau definisi. Pengertian atau definisi ini mencakup pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk yang ketiga, tindak pidana pencucian uang. Poin keempat, hasil harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Poin yang kelima, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Untuk poin yang keenam, ini ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Poin yang ketujuh ada pencegahan. Untuk poin yang kedelapan ada tahapan pencucian uang. Terus selanjutnya untuk poin yang kesembilan, dampak dan kerugian pencucian uang. Poin ke-10, faktor yang mendorong maraknya pencucian uang. Poin yang ke-11, kebijakan pelaksanaan APU PPT. Poin yang ke-12, pelatihan APU PPT. Poin yang ke-13, alasan bank menerapkan program APU PPT. Yang ke-14, Know Your Customer Principle. Yang ke-15, pilar program APU PPT. Yang ke-16, pengawasan program APU PPT pada sektor perbankan. Yang ke-17 atau yang terakhir, sanksi tidak menerapkannya program APU PPT. Yang poin pertama, ada ketentuan hukum APU PPT. A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang C, POJK nomor 12 POJK 02 2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. D. POJK nomor 23 POJK 01 2019 tertanggal 18 September 2019 tentang perubahan atas POJK nomor 12 POJK 02 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Poin yang kedua ada pengertian atau definisi. Untuk pencucian uang sendiri itu adalah suatu proses atau perbuatan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Kemudian diubah seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Kemudian untuk pendanaan terorisme itu adalah perbuatan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, dan proliferasi senjata pemusnahan massal.
Poin yang ketiga itu ada tindak pidana pencucian uang. Setiap orang, satu, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang kedua, menyembunyikan atau menyamarkan usal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Kemudian untuk yang ketiga itu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Untuk poin yang keempat itu hasil harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, meliputi korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin yang kelima itu tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang melaksanakan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Kemudian direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Kemudian yang keenam itu ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dalam rangka melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau setiap orang yang membocorkan rahasia dokumen atau keterangan. Selanjutnya, ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau setiap orang
jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, itu ada pencegahan. Pencegahan ini meliputi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya. Kemudian, pengawasan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia. Untuk poin yang ke-8 itu ada tahapan pencucian uang. Tahapan pencucian ini yang pertama itu ada tahap placement. Apa itu tahap placement? Tahap itu adalah upaya untuk menetapkan dana hasil kejahatan. Misalnya saja, mendepositkan uang ke bank. Placement merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non-bank. Kemudian selanjutnya itu perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang merupakan suatu tahapan melakukan placement dan sekaligus memuat unsur layering dan integration. Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang. Placement pada lembaga pembiayaan dan venture kapital serta pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha atau leasing merupakan modus-modus yang dapat digunakan untuk para pelaku pencucian uang dengan menggunakan non-bank finansial. Bentuk kegiatan lain itu meliputi penyelundupan dana atau menempatkan dana pada bank. Kemudian yang kedua, penyetoran uang pada bank sebagai pembayaran kredit untuk mengabulkan audit trail. Yang ketiga, penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah, sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan. Yang kelima, membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi. Misalnya, bisnis properti, membelikan hadiah yang nilainya tinggi atau mahal sebagai penghargaan, atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya. Tahap yang kedua itu ada tahap layering. Tahap layering yaitu pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya, yakni dengan mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening, dapat memecah-mecah dana yang tersimpan di bank. Pelapisan atau layering bertujuan untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain transfer dana dari suatu bank ke bank lain, kemudian penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, kemudian memindahkan uang tunai lintas batas negara,
melalui jaringan kegiatan usaha yang sah. Tahap ketiga itu ada tahap integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai legitimate explanation bagi hasil kejahatan. Tahapan ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement dan layering. Yang selanjutnya, uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal, sehingga uang kotor itu kelihatan. Poin yang ke-9 itu ada dampak dan kerugian pencucian uang. Dampaknya itu yang pertama, memungkinkan pejabat dalam memperluas lokasinya. Yang kedua, dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak. Yang ketiga, menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran keamanan nasional. Selanjutnya, dapat merugikan sektor swasta yang sah. Lalu, hilangnya kendali pemerintah terhadap sektor keuangan kebijakan ekonomisnya. Yang terakhir, dapat merusak reputasi negara. Poin yang ke-10 itu ada faktor yang mendorong maraknya pencucian uang. Yang pertama itu ada globalisasi. Globalisasi yaitu dapat memanfaatkan sistem finansial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, yakni seperti perkembangan internet, dapat memperluas aksi mereka untuk melakukan pencucian uang. Kemudian, yang ketiga, ketentuan kerahasiaan bank, yakni dapat mempersulit pihak bank untuk memeriksa rekening yang terkait. Kemudian, menyimpan uang di bank dengan nama samaran. Lalu, munculnya uang jenis baru. Dan yang terakhir itu tidak adanya dikriminalisasi tentang perbuatan pencucian uang. Poin yang ke-11 itu ada kebijakan pelaksanaan APU PPT. Yang pertama, bank wajib mengidentifikasi, menilai, memahami resiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi. Yang kedua, bank wajib memiliki dan memantau kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaannya, dan mitigasi resiko keuangan dan pendanaan terorisme agar mampu mengelola dan memitigasi resiko yang telah diidentifikasi. Poin yang ke-12 itu ada pelatihan APU PPT. Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang 1. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU PPT. Yang kedua, teknik, metode pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang ketiga, kebijakan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Seluruh karyawan harus memahami dan mengetahui mengenai kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan program APU PPT.
Itu ada prioritas. Yang pertama itu berhadapan langsung dengan nasabah. Yang kedua, pelaksanaan tugas pengawasan program APU PPT. Yang ketiga, pelaksanaan tugas pelaporan kepada PPATK dan OJK. Karyawan yang mendapatkan prioritas harus mendapatkan pelatihan secara berkala. Sedangkan karyawan lainnya paling kurang 1 kali dalam masa kerjanya. Karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah seharusnya harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan. Yang selanjutnya, alasan bank menerapkan program APU PPT. Itu ada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, lalu untuk mencegah atau menurunkan resiko reputasi BPR dapat dijadikan tempat untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk poin yang ke-14 ini ada Know Your Customer atau KYP. KYP ini adalah prinsip yang ditetapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya. Selanjutnya ini ada kelompok dan informasi nasabah. 1. Bank wajib mengelompokkan nasabahnya, yaitu A. Nasabah perorangan atau natural person, kemudian nasabah korporasi, kemudian ada perikatan lainnya. Sebelum melakukan hubungan transaksi usahanya dengan calon nasabah, bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil dari calon nasabah. Kemudian, calon nasabah perorangan pastikan apakah termasuk orang yang populer secara politis, termasuk anggota keluarga sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal. Dan pihak terkait atau perusahaan hubungan dekat seperti supir, asisten pribadi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada calon nasabah korporasi, maka mencakup pula siapa pemilik manfaat atau beneficial owner. Apa sih beneficial owner itu? Beneficial owner adalah orang yang A. berhak atas atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan. Yang C atau yang ketiga, mengendalikan transaksi nasabah. Yang D, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Yang E, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya. Dan yang F atau yang terakhir ini ada merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Politically Exposed Person atau PEP. Ini ada dua, yaitu PEP asing dan PEP domestik. Untuk PEP asing itu yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting, dan partai politik.
Untuk PEP domestik itu adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional, seperti senior manager yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan atau anggota dewan atau fungsi yang setara. Selanjutnya, pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan resiko. Analisis yang paling kurang itu meliputi satu, identitas nasabah, kemudian yang kedua ada lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, yang ketiga profil nasabah, yang keempat frekuensi transaksi, yang kelima kegiatan usaha nasabah, yang keenam struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, yang ketujuh produk, jasa, dan jaringan distribusi yang digunakan oleh nasabah. Yang kedelapan, informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat resiko nasabah. Poin yang selanjutnya, yang ke-15 itu ada pilar program APU PPT. Ini terdapat 5, yaitu yang pertama pengawasan aktif direksi dan komisaris, kemudian yang kedua ada pengendalian intern, yang ketiga ada kebijakan dan prosedur, lalu yang keempat sistem informasi manajemen, kemudian yang kelima itu sumber daya manusia dan pelatihan. Untuk pengawasan aktif direksi dan komisaris, ini melakukan pengawasan secara aktif berdasarkan laporan rutin terkait pelaksanaan program APU PPT yang disampaikan, termasuk memberikan persetujuan terkait kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. Yang kedua, itu pengendalian intern, pemantauan oleh pihak independen secara berkala oleh internal audit maupun eksternal audit untuk menguji efektivitas pelaksanaan program APU PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan A. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penetapan program APU dan PPT. B. Dilakukannya pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern. Kemudian setelah pengendalian intern itu ada kebijakan dan prosedur. Bank melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan yang terkini. Lalu itu keempat ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini membangun sistem informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyediakan laporan dengan karakteristik transaksi berdasarkan resiko yang dilakukan nasabah untuk mendukung kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah agar dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, sumber daya manusia dan pelatihan. Ini adalah program pelatihan bagi seluruh karyawannya di bidang APU dan PPT untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Poin yang ke-16 itu pengawasan program APU PPT pada sektor perbankan.
itu ada pengawasan off-site dan ada pengawasan on-site. Untuk pengawasan off-site itu pengawasan dilakukan dengan analisis laporan yang disampaikan bank dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, yaitu terkait pedoman pelaksanaan program APU PPT dan setiap perubahannya. Kemudian laporan action plan pelaksanaan program APU PPT. Lalu laporan rencana kegiatan pengikisan data nasabah atau pengelompokan nasabah beresiko rendah, menengah, dan tinggi. Yang D, laporan realisasi pengikisan data. Selanjutnya itu pengawasan on-site. Untuk pengawasan on-site ini terdiri dari pemeriksaan terhadap program APU PPT yang dilakukan minimal 1 tahun sekali. Yang kedua, dilakukan secara menyeluruh, mencakup pilar yang tadi disebutkan sebelumnya, yang meliputi pengawasan aktif direksi dan komisaris, pengendalian intern, kebijakan, dan prosedur, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia, dan pelatihan, termasuk uji kepatuhan pelaksanaan pelaporan yang dilakukan bank sebagai pihak pelapor terkait LTKT dan LTKM. Kemudian yang ketiga itu telah mendapat rating atau peringkat untuk masing-masing pilar dan rating atau peringkat hasil akhir pengawasan APU PPT untuk setiap LJK Bank. Yang keempat itu telah disampaikan laporan keuangan terhadap temuan hasil audit pemeriksaan program APJ PPT ke PPATK secara berkala. Poin yang terakhir itu ada poin 17, yaitu sanksi tidak menerapkannya program APU PPT. Bentuk sanksi ini yang dikenakan meliputi teguran tertulis, kewajiban membayar, kemudian ada penurunan tingkat kesehatan, lalu pembekuan kegiatan usaha tertentu, kemudian pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan atau pemegang saham daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam fit dan proper. Yang keenam, pemberian pengurus. Pengenaan sanksi dan pembinaan bagi LJK perbankan, pasar modal, dan IKNB berdasarkan laporan dan informasi dari pengawas secara umum apabila telah melakukan pemeriksaan terhadap program APU PPT, maka pengawas telah melakukan pembinaan atau peringanan terkait temuan atau kelemahan penerapan program APU PPT, khususnya yang mencakup penerapan pilar serta prinsip mengenai nasabah dan pengenaan sanksi terkait kewajiban program LTKM dan LTKT kepada LJK yang diawasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya dalam menjelaskan kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang bisa dipahami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi teman-teman yang menonton. Jalani belajar dengan keikhlasan, sebab kamu belum pernah tahu seberapa hebatnya kamu. Lihat saja orang-orang yang paling berilmu dan paling bijak di dunia ini. Nyatanya mereka juga masih belajar. Ingat, ketika kamu memulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil yang akan kamu dapatkan pun akan semakin awal datangnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.